Sebetulnya ada beberapa perdebatan, yang ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina, itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, enggak, ini enggak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bisa nggak bicarakan Yahudi dan Nasrani, karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani, meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di berjanji, afi ainaihi humrotun, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon, saya pernah di pohon itu, pohon nubuah, itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya kan kena kesetrong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi, itu maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kami itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan, wah saya tadi malam, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut, dia lari ketakutan. Zammiluni Khotijah, saya ini takut, itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, ma'a Nabi Qur'an, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali. Nabi terjawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, faghattani, saya didekap. Kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, zammiluni. Ini secara nahwu agak aneh karena mukhatabahnya perempuan satu, harusnya zammilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab apa? Mudzakkar jamak zammiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi Nabi. Karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nah, sing hati Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu gak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik ndak itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham gini, wah Gus Baik ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa? Sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah qalb. Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik dianggap pemikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus, mesti begitu. Kalau kamu nasib baik sering guyon, mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik kiai kok guya-guyu ora jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu Muhammad kitab itu apa, iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa?
Sehingga orisinil datang ke Khadijah, Zammiluni Zammiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini makhluk ya seperti ini nih. Iya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijah itu Khadijatul Kubra, masuk manaqib yang dicintai Mbah Mun. Ini mbah-mbahnya Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja mas. Suatu saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, ya kata Nabi. Nggak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril itu datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril itu ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidiha. Masyhur itu di riwayat. Apa pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, weh lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi. Iya, datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau Nabi betul itu melihat apa malaikat betul itu melihat aurat itu pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu. Yang tahu Nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau Nabi tahu, oh kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidiyah. Dibuka, temanmu masih mas, lari gitu. Ditutup lagi. Sekarang gimana mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat kan itu. Itu nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu kalau mau dites istri. Sampean mulai kato tong wedok liya, teko mesti bojo mbek servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu nabi. Uniknya terus Khadijah, Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah tuh ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi, Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah terus. Gimana Muhammad di perjalanan? Tudhilluhul ghamamah tutihus sahaib, kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Itu kok gak jadi nabi. Itu mulai kecewa iki sido dadi nabi ta ora. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya Nabi nggak tahu itu Jibril, nggak bilang Jibril. Itu Khadijah senengnya bukan main, karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maqdud wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ini kalau istilah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi rais Suriah harus hafal katanya gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Makanya kata Mbah Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ora dadi kiai gitu. Itu guyonannya Mbah Mun. Akhirnya Khadijah itu sebenarnya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi nabi enggak. Setelah umur 40 bener-bener nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya Ami, ini ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari disebut wakana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibraniyah masyaallah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh, kamu jangan salah paham terus kayak pendeta sekarang. Enggak, ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan ya itulah khasnya ulama sudah. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Ibnu Akhi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, enggak, sebenarnya beliau enggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi jaa bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi jaa bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini,
Wa iyudrikni yaumuka ansuruka nasron mu'azzaron. Andai kan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bela mati-matian. Kapan itu, paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kiye-kiye maknane awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetokno ingsun hum ta kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat, perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Warokoh, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Warokoh. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya nabi harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu di nabi itu sifatu madkhin, sifat pujian. Bukan sifatu naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar, wah ini jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi makanya kitab Fathul Bari, sarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan nggak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi yang turunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang gini, sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat jari iso jawab, ternyata tidak bisa. Piye Jibril ora teko. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayasha. Jadi Nabi, sudah kamu besok datang ke saya tak jawab karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa ada mengatakan insya Allah. Kalau Nabi itu tahu semua pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Ummi. Justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali karena wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Nggak boleh wali kok cerdas, analisis nggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali, jadi maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, enggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, bos gini, enggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu enggak penting, yang penting golek ridhane Allah. Enggak menarik figur-figur seperti itu wali gitu. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling disenangi Mbah Mun itu berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Dia itu orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Wah, akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim. Dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena Safa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeper. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi. Ternyata orang Mekah turunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak nasabnya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim. Kamu asal usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya yaitu
lari bena sofa wal mar'ah menceritakan wal marwah menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kita madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek. Isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu ya pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang duriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasulu biha ruhul musalli alaihi fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'alluqi bi wa hubbi fayuktabu biha bi inayatillahi nabu fi hisbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdil Humidat Khisalusaniyah. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan Abdul Muttalib bin Hashim terus sampai wa adnanu bila raibin idadzawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa muntan. Karena berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Nah, saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan?